Monggo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, tepat di malam ke-23, Ustaz. Nah, ini kan momen di mana malam-malam ganjil kita sedang menyambut turunnya malam Lailatul Qadar. Yang kebanyakan di antara kita menyambut dengan cara yang beraneka ragam. Ada yang beriktikaf, ada yang memperbanyak amaliyah qiyamul lail ataupun dengan baca Al-Qur'an. Tapi saat ini kita bikin suatu amaliyah yang berbeda, Ustaz, yaitu bikin konten. Iya. Cuman menariknya, Ustaz, malam Lailatul Qadar kan diberitakan itu di malam-malam ganjil saja. Betul. Seakan-akan Allah ini ingin kita fokus di yang ganjil, lalu abai yang genap. Gimana itu, Ustaz? Jadi kalau memang Allah ingin hamba itu beribadah di setiap waktu, kok dibatasi Hanya dengan malam-malam ganjil saja, iya, betul. kok dikasih bocoran. Iya. Akhirnya saya malas waktu yang genap, Ustaz. Gimana itu? Ya, kalau kebetulan qadarullah tadi waktu sholat tarawih ya, ada sebuah kajian yang tersampaikan bahwasanya Allah suka hal yang ganjil, hal yang ganjil, sehingga tadi tersampaikan oleh guru kita bahwasanya Allah suka yang ganjil. Contohnya menciptakan hari ada jumlah 7 hari. Iya. Nah, jumlah sholat pun sholat fardu ada 5 hari. 5 hari itu ganjil. Jadi Allah seakan-akan suka yang ganjil, tapi mengabaikan yang genap. Nah, ini Ustaz. Gimana? Nah, itu gimana, Ustaz? Iya. Makanya ini PR besar bagi kita, kok dikasih info turunnya di malam yang ganjil sehingga yang genapnya kita leyeh. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin dikasih waktu istirahat mungkin. Ya, maksud kami adalah ada sebuah amalan yang memang kita itu sami'na wa ata'na, melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada juga sebuah amalan itu yang terkadang kita harus mencari dari sisi matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Mohon maaf terganggu, apa namanya, ada sponsor. Iya, itu juga termasuk amaliyah. Menyebut malam Lailatul Qadar ya, ngasih makan orang sahur. Betul. Di malam ganjil kembali lagi. Malam ganjil, malam genapnya kelaparan. Iya. Jadi memang ada satu perintah yang memang kita itu tidak boleh mendebat atau mencoba untuk menganalisa atau menelaah. Intinya ya kalau dikongkon koyok ngono ya sami'na wa ata'na. Sumastata'na. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi kadang kita pikir, kenapa ya kok bukan malam-malam genap, harus malam-malam ganjil. Nah, ini mungkin masuk ke bab tersebut, Ustaz. Suka-suka Allah ya. Ya, suka-suka Allah. Nah, memang ada satu hal yang memang kita bisa menganalisa. Kenapa kok demikian? Ternyata seperti ini faedahnya. Seperti ini hikmahnya. Ada juga yang tidak perlu kita cari-cari hikmahnya. Ada kalanya seperti contoh ini kalau berbeda bab, yaitu seperti bacaan Quran. Contoh
kalimat alif lam mim. Nah, itu diartikan ya hanya Allah yang tahu. Oh iya. Nah, tanpa kita harus menelaah lebih jauh. Nah, seperti itu. Betul. Ya. Lailatul Qadar. Seandainya kita mendapati malam itu, Ustaz. Iya. Itu kan katanya 1000 bulan. Betul. Berarti kita sudah punya tabungan 1000 bulan ke depannya. Akhirnya Iya. nggak usah beramal ngoyo-ngoyo lagi lah ke depannya. Betul. Itu pendapat saya loh. Seakan-akan ngapain kalau saya udah punya 1000 bulan. Sudah 83 tahun beribadah. Iya. Dalam satu hari. Besoknya ngapain kita ibadah? Nunggu tahun depan lagi. 83 tahun itu lagi. Sombong. Allah, sombong. Iya. Sombong karena merasa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beranggapan bahwasanya setelahnya dia tidak melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa. Itu. Nah, padahal yang namanya hidup itu selalu berjalan. Nah, iya. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Allah. Gitu. Bisa jadi setelah malam ini kita dapat Lailatul Qadar. Ya. Besok kita jadi ahlul maksiat. Allahu a'lam. Tapi kan misal nih Ustaz, saya kebagian malam Lailatul Qadar. Iya. Kebetulan beramal soleh nih. Iya. Ya kan? 83 tahun tuh pahalanya. Iya, betul. Besok saya bermaksiat. Maksiatnya cuma 1 menit. 1 menit. Kan masih banyak sisa 83 tahun. Ayo. Nah, itu tadi kembali lagi Ustaz. Jadi kita beranggapan di malam ini kita dapat ganjaran yang dimaksud. Nah, padahal belum tentu kita dapat itu. Ini tiap ganjil kita incer terus, ibadah terus. Nah, pasti kan dapat toh di salah satunya. Nah, iya. Tapi kembali lagi. Nah, kita bisa terselamatkan di akhirat kelak itu bukan karena tumpukan amal ibadah kita. Ya Allah. Bahkan ada sebuah kisah Ustaz, bahasanya ada satu hamba yang dia masuk surga ditanyain. Iya. Kamu masuk surga karena apa? Oh, karena ibadahku. Ditamparkan. Ya Allah. Tamparkan. Ibadahmu dengan nikmat yang aku beri nggak ada apa-apanya. Sehingga singkat cerita dia akhirnya bisa kembali masuk surga kembali karena kemudian disadarkan bahwasanya kamu itu masuk surga bukan karena amalmu tapi karena rahmat dariku. Allah. Iya. Nah, kenapa memang ya ini memang spesialnya umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah mengkaruniakan, Allah mengkaruniakan kepada umat Nabi Muhammad itu salah satunya malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi usia umat Nabi Muhammad itu tidak sepanjang usia umat-umat Nabi yang terdahulu. Kalau di dalam hadisnya yang cukup populer, ya, usia umat Nabi Muhammad ini baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai dengan 70. Itu pun kalau panjang umur. Malah sekarang malaikat suka yang muda-muda. Nah, itu makanya spesialnya umatnya Nabi Muhammad itu ya Allah karuniakan ini malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika dia bertumpuk yang namanya dosa, bertumpuk yang namanya kemaksiatan, bertumpuk sebuah kesalahan, tertebus dengan satu malam ketika dia memperoleh Lailatul Qadar. Apalagi yang namanya Ramadan, bukan hanya sekedar Lailatul Qadar, yang dimana kegiatan sunnah Allah nilai sebagai kegiatan amal wajib. Amal wajib Allah lipat gandakan 10 kali hingga 100 kali lipat. Yaitu karena inilah keutamaan atau kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu tadi, karena satu, usia umat Nabi Muhammad tergolong sangat singkat, cukup pendek dibandingkan umat-umat Nabi yang terdahulu. Nah, memang akhirnya dispensasinya luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya enak berarti kita termasuk beruntung. Artinya kita ini ibarat
ibarat karyawan Ustaz, kerja enteng, bayaran gede. Gede, betul. DPR. DPR. Ratusan juta. Umat-umat yang dulu itu ibarat guru honorer. Kerja keras. Bayarannya dikit. Bayaran dikit, betul. Iya. Ternyata kita salah dikit adab. Iya Ustaz. Iya. Kasihan. Salah kalau dikit. DPR salah banyak pun diampuni. Kita ternyata DPR. Betul. Ya Allah. Umat-umat terdahulu sangat tersiksa. Sangat tersiksa, betul. Makanya ini merupakan kemuliaan kita, kenikmatan kita ditakdirkan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan nanti semuanya belum masuk surga dari umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad masuk semua terlebih dahulu ke surganya. Ini yang luar biasa. Iya, ini kalau saya bayangkan saat ya. Iya. Umat lain nunggu saya di luar. Iya. Padahal udah mati duluan. Nunggunya lama padahal. Loh, enak aja itu orang matinya belakangan, lahirnya belakangan. Masuk surga kok duluan. Betul. Seakan-akan kembali lagi otaknya manusia. Oh, berarti Allah gak adil dong. Ini. Iya. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya ada kalanya ada sesuatu yang tanpa kita pikirkan. Tidak perlu dipikirkan. Ya, kita sebagai makhluk yang bernama manusia ini hanya sami'na wa ata'na summa atata'na. Hanya sebatas itu kapasitas kita. Alhamdulillah. Berarti ya saya pikir-pikir lagi Ustaz, saya beruntung dilahirkan di zaman sekarang Ustaz. Betul. Bayangkan kalau saya lahir di zaman Nabi Lut. Aduh, saya homo Ustaz. Iya. Saya bayangkan ya. Makanya. Gimana rasanya? Kan? Padahal cewek-cewek cantik. Sakit. Kok mana? Iya. Alhamdulillah ya Allah, saya lahir di zaman sekarang. Iya. Tapi alhamdulillah juga kita ditakdirkan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad yang ditakdirkan di akhir zaman, Ustaz. Saya nggak kebayang ketika ditakdirkan di umatnya Nabi Muhammad yang awal-awal kerasulan, banyak perang, kejahiliaan, ya sama, anak perempuan dibunuh. Benar. Lalu kita nikah sama siapa? Itu. Iya, benar. Iya. Benar. Ya, alhamdulillah sekarang kita ditakdirkan jadi umat akhir zaman. Tapi efeknya juga berat akhir zaman saat. Betul. Banyak paha di pinggiran jalan. Banyak paha. Iya. Bahkan bisa dikatakan gambling, Ustaz. Iya. Gambling dalam artian salah dikit neraka, benar dikit surga itu. Jadi kita seakan-akan lagi berjalan di titian Sirotol Mustaqim. Iya. Betul. Iya. Jadi sekarang ini antara kemaksiatan dengan kebaikan itu sangat tipis sekali. Tapi kalau ketika kita hidup di zaman Rasulullah, yang namanya kebenaran itu hak. Oh iya. Sekarang kita luar biasa godaannya. Makanya Rasulullah jaminannya sangat luar biasa kepada umat akhir zaman. Bahkan menyebutnya kita ini saudaranya. Oh iya benar. Masih teringat kalau sedang berbincang seperti ini kan Rasulullah pernah, saya rindu dengan saudara-saudaraku begitu. Iya. Tersentak tuh sahabat. Saya sudah kumpul kok rindu? Lama sudah berjuang bareng. Kok gak disebut saudara gitu. Kasarannya kayak gitu. Iya. Kemudian Rasulullah, kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabatku. Semakin penasaran. Lalu siapa yang jenengan maksud saudara? Nah, orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah istilahnya berkomunikasi dan berinteraksi denganku, tapi dia mengimaniku. Nah ini.
Maksudnya itu kita. Ya kita ini, ya kan kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah berkomunikasi dengan beliau, tidak pernah menerima langsung sabda beliau, tapi kita beriman. Nah ini, itu yang dimaksud Rasulullah, kita adalah saudara-saudaranya. Alhamdulillah. Tapi kita nggak boleh pede. Kenapa, Ustaz? Iya. Ya kita merasa kalau kita saudaranya, kan belum tentu. Dianggap. Tapi seandainya Bismillah kita dianggap saudaranya, Ustaz. Saudara itu rumahnya satu atap, Ustaz. Masya Allah. Dan semoga kita saudaranya Nabi Muhammad SAW. Amin. Dalam artian, kalau pulang kampung ke satu rumah yang sama, pasti namanya saudara kan satu atap, Ustaz. Satu atap. Tapi di surga nanti kita ngumpul sama Nabi, Ustaz. Amin, amin. Semoga, Amin, semoga. amin. Masya Allah, menarik nih, Ustaz. Iya. Tadi berawal dari Lailatul Qadar ya. Iya. Melenceng kemana-mana ya. Memang harus. Ya, kalau nggak diakhiri ini kita bulat, Ustaz. Akhiri dulu, nanti buka segmen kedua. Baik. Akhiri dulu. Mungkin ini sesi yang campur aduk ya, Ustaz ya. Tentang Lailatul Qadar yang kemana-mana. Tapi mudah-mudahan ada secercah manfaat yang bisa diambil. Secercah ya. Ya, secercah yang bisa diambil. Pelita yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.